yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Ustazah Hajah Neng Ani Syafrida, Sarjana Psikologi, beserta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Sabilillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka tholabul ilmi, serta kita bisa bersilaturahmi di majelis mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum kita mulai kajian pagi hari ini bersama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis di kertas atau bertanya langsung kepada guru kita. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh guru kita. Kepada yang terhormat Ustazah Hajah Neng Ani Syafrida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana la nuhsi sana'a alaika kama asnaita ala nafsik. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang sangat kita taati, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita harapkan nasihatnya dan yang selalu kita nantikan barokah doanya. Yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Muslimah Sabilillah, hadirin para jamaah, para anggota yang alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan yang seperti ini bareng dengan hidayah Allah jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang baik, di bulan yang baik. Besar harapan kita yang seperti ini makin meyakinkan diri kita bahwa ikhtiar kita, harapan kita untuk digolongkan dengan orang-orang baik, mudah-mudahan ini jadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan yang seperti ini bisa istiqomah kita jaga, yang seperti ini bisa istiqomah kita lakukan, sehingga kebaikan ini akan terus langgeng, akan terus bersambung sampai kita nanti menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi para pejuang-pejuang ilmu yang senantiasa haus dengan ilmu, yang berharap dengan ilmu yang dikaji, menjadikan kita pribadi yang terus belajar, terus lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita yang seperti ini adalah ngurip-nguripi agamanya Allah, meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa membuahkan banyak kebaikan, banyak keberkahan. Salah satunya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum majelis kita mulai, kita baca niat dan doanya. Mudah-mudahan makin melimpah berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan niat dan doa yang kita sampaikan, Allah memberikan pandangan dengan pandangan rahmatnya. Senantiasa kita diberi kemudahan untuk terus berjalan di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 13 Ramadan, 13 Maret 13 Ramadan. Mudah-mudahan masuk di awal hari ke-10 yang kedua. Setelah 10 hari pertama kita lalui, mudah-mudahan Allah mau menerima dan memberikan kebaikan yang beliau janjikan kepada kita. Untuk 10 hari kedua disampaikan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Saat ini kita berburu ampunan Allah. Besar harapan kita, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, insya Allah mudah mendapatkan ridhonya Allah. Orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah akan gampang mencari rahmatnya Allah. Orang yang sudah mendapat ampunan Allah, maka insya Allah hidayah akan senantiasa menetes di hatinya. Orang yang sudah dosa-dosanya diampuni sama Allah, dia berarti telah terbuka semua pintu kebaikan-kebaikan dari Allah. Bagaimana kita ketahui hadirin, tirakatnya, riyadhahnya para nabi-nabi kita, beliau dengan kalimat istighfarnya, dengan amaliyah-amaliyah pertaubatannya, berkahnya taubat, berkahnya istighfar, berkahnya Allah ampuni dosa-dosanya. Di antara nabi-nabi kita ada yang sama Allah kesulitannya diangkat, diganti dengan kemudahan dan jalan keluar. Barokahnya istighfar, barokahnya taubat, barokahnya mendapat ampunan Allah. Kesulitan yang begitu banyak, masalah yang begitu berat, ujian yang begitu sangat-sangat bikin putus asa pun itu lo koyok pantes. Saking beratnya, Allah angkat, Allah mudahkan, dan Allah beri jalan keluar. Barokahnya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita juga pernah mendengar kisah bagaimana taubat yang diterima menjadikan Nabi kita dengan penyakitnya, dengan keterpurukannya, dengan segala kesulitan dan ujiannya. Jadi nek tirose wong Jawa niku wis tiba sik ketiban tangga. Nonton ketiban tangga, ketiban malih. Jadi diuji dari segi sakit, diuji dari segi hartanya, diuji dari segi ekonominya, keluarganya, putra putrinya, semua beliau alami. Nabiullah Ayyub dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan merintihnya kepada Allah, ujian dan musibah yang sedemikian banyak bareng diangkat sama Allah, diganti dengan kemudahan, diganti dengan jalan keluar, diganti dengan kebahagiaan. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam tekanan, dalam masalah yang berat, menemui musuh yang sedemikian tangguh, dengan istighfarnya Allah kirimkan bantuan, dengan taubatnya Allah kirimkan kemudahan. Maka hari ini saya mengingatkan kepada diri saya, mengingatkan kepada panjenengan semuanya, 10 hari kedua Allah menawarkan ampunannya. Ini menjadi angin segar damel kula jenengan sedaya yang hari ini membutuhkan ulur tangan bantuannya Allah, yang hari ini menginginkan kemudahan-kemudahan atas segala ujian, masalah yang dijalaninya, yang hari ini punya hajat yang kadang-kadang hajatnya tidak masuk akal, hari ini yang punya tekanan, hari ini yang punya masalah, hari ini yang mungkin dalam keadaan ketakutan, cemas. Hari ini kula jenengan diingatkan oleh 10 hari kedua di bulan Ramadan bahwa ada satu cara untuk bisa mendatangkan semua kebutuhan itu, bisa, dan pastinya Allah mampu. Ini menjadi salah satu kajian kita yang sudah kita baca beberapa minggu yang lalu. Boleh Allah itu mengijabah apa yang menjadi hajat kita. Bisa Allah itu nuruti, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadikan sesuatu yang adatnya seperti ini itu tidak bisa. Tapi ternyata dalam kekuasaan Allah, Allah mampu melakukan ini. Maka hari ini aplikasi dari apa yang kita kaji selama ini memberikan satu semangat buat kulon jenengan sedoyo, bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kulon jenengan sedoyo sangatnya banyak sekali, banyaknya luar biasa. Salah satunya Allah hadirkan 2 minggu 10 hari kedua di bulan Ramadan yang terkenal dengan ampunannya yang Allah berikan kepadanya. Untuk apa? Untuk mereka yang mungkin hadirin dengan dosa-dosanya, dengan maksiat-maksiatnya, ini menjadi kegelapan dalam kehidupannya. Ngapunten, majelis kita hari ini adalah sarana kita tolaban liridhoillah, tolaban lihidayatillah, tolaban lirahmatillah. Kita mencari, kita eker-eker apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi ngapunten, tidak semua majelis-majelis taklim itu pulangnya, selesainya ini mendapat hidayah. Tidak semuanya. Maka bahasa saya di kesempatan-kesempatan yang lalu, hidayah itu mahalnya luar biasa. Hari ini kula kali panjenengan gampang terketuk menjadi pribadi yang manut dengan apa yang diperintahkan Allah. Itu adalah satu di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah.
Bagaimana seruan kita menjadi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ketika diseru dengan seruan berpuasa di bulan Ramadan, kita mendatanginya, kita menjalankannya. Apapun akan saya lakukan supaya puasa saya jadi puasa yang baik, puasa yang sah, puasa yang maksimal, dan puasa yang bisa grade-nya lebih baik dari yang Ramadan kemarin. Kan ngoten nggih hadirin nggih? Itu adalah bagian dari panggilan. Panggilan itu ada di dalam nikmatnya Allah yang namanya hidayah. Tapi ketahuilah hadirin, yang seperti ini tidak semua diberikan kepada orang lain. Pernah saya sampaikan kepada panjenengan, pinternya luar biasa, ilmunya dia kaji semuanya punya kita. Al-Quran dibabat habis. Tidak hanya sekedar pintar bacanya, tapi juga bisa menerjemahkannya, tapi juga bisa mentafsirkannya, tapi juga bisa tabayyun, tapi juga bisa belajar terus. Tidak hanya Al-Quran yang dikaji, tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, hadis pun beliau pelajari. Semua ilmunya, ilmu yang ada di alam Islam dia kaji. Tapi ketika ditanya, saya masih belum Islam. Maka hari ini menjadi salah satu semangat bagi kita semuanya. Satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah. Ngapunten, ada yang punya ilmu tapi belum dibuka hidayahnya sama Allah. Ada yang terus mendengarkan nasihat, mendengarkan kata-kata hikmat, mendengarkan semua yang ada dalam kehidupannya, melihat, mengamati, tapi ngapunten, bahasanya itu aku durung klik. Ternyata hadirin, merasuknya, pasnya itu ketika mendengar kata-kata, mungkin pas lewat di beranda HP-nya. Iya ya, bener ini bener. Manusia itu semuanya dalam keadaan lemah. Semua manusia dalam keadaan tidak berdaya. Allah yang menjadikan manusia itu menjadi kuat, yang menjadikan manusia itu bertahan, menjadikan manusia itu semangat. Ternyata Allah, loh kemarin-kemarin niku lho nggih wonten sing menasehati seperti ini, tapi gak masuk. Karena apa? Karena hidayahnya belum turun. Maka bisa juga kita ketahui yang seperti ini penghalangnya adalah dosa-dosa kita. Hidayah belum turun, belum bisa dinasehati, belum bisa mengamalkan ilmunya, belum bisa menjadi sesuai dengan harapannya, masih tercegah untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Itu mungkin karena ada dosa yang menghalangi datangnya hidayah yang masuk ke dalam hatinya. Ngapunten, pernah saya sampaikan, adzambu dzulmatun. Dosa itu kegelapan, dosa itu kepetengan, dosa itu penghalang, dosa itu adalah sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, hubungannya dengan 10 hari kedua di bulan Ramadan apa? Barangkali hadirin, ngapunten, ini juga nasihat buat saya. Barangkali karena kita punya banyak dosa, itu ternyata yang menghalangi inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sebenarnya kemudahan sudah Allah siapkan. Sebenarnya jalan keluar, solusi sudah Allah berikan, tapi kok durung tutup. Maka di sini boleh jadi jalannya masih ketutup dosa-dosa kita.
Hari ini kita diberi ujian yang tidak selesai-selesai. Rumah tangga kita diberi musibah, diberi ujian, diberi kesulitan. Untuk hajat sekecil ini mawon lo, kok belum panjenengan ijabah ya Allah. Maka berarti harus seperti apa? Perbanyak introspeksi. Mungkin dosa saya selama ini, oke, saya melakukan sholat, tapi saya sembrono dalam waktunya. Ini bagian dari kesalahan. Mungkin saya menjadi pribadi yang baik, mungkin saya menjadi pribadi yang istiqomah dalam ibadah, tapi ternyata masih ada hakul adami yang belum saya tunaikan. Ini kesalahan, ini kekhilafan. Maka alhamdulillah Allah ciptakan bulan Ramadan 2 dari 10 hari. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, diantaranya adalah ampunan-ampunan Allah. Monggo, kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini menjadi salah satu ladang, menjadi salah satu kesempatan kula jenengan sedaya. Ya Allah, hari ini kok sudah mulai berat nggih, tidak sesemangat kemarin. Awal Ramadan niku kurang 3 hari sudah mulai mikir sahur pertama pakai apa, buka pertama pakai apa, oh nanti yang kedua pakai ini, oh nanti yang ketiga ini aja, wis iki soker wis. Sakniki niku kok mboten gak ada bayangan nopo-nopo nggih. Mau buka sama apa? Apa ya? Ya wis lah seadanya. Mau sahur sama apa? Umpamanya sahur itu bukan sesuatu yang sunnah, bukan karena menggapai keberkahan. Itu rasane koyo rasa-rasen. Minum seteguk air iku koyo wis sudah itu cukup. Nah, mulai ngapunten hadirin, ternyata yang seperti ini tidak hanya melanda tentang menu berbuka dan sahur, semangat berbuka dan sahur. Coba saya tanya, bagaimana kabar masjid-masjid di sekitar kita? Shallu ala Nabi Muhammad. Coro beras ngoten zaman singen niku diterimbunan, sudah diinteri. Yang mau di gini napa niki namine ditampeni niku sudah mulai tampak. Sing gogrokan minggir, sing las dijukui dibuang, sing wutuk ngelompok di tengah. Hari ini kula kali panjenengan berkumpul, hari ini kula kali panjenengan taklim yang kita kaji kitab akidah, yang mulai dari awal kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib, baik itu yang mustahil, baik itu yang jaiz. Hari ini kita praktekkan di dalam bulan Ramadan. Tingkat kemanutan kita kepada Allah seperti apa? Tingkat dekatnya kita kepada Allah seberapa? Tingkat semangat kita untuk mengabdi kepada Allah itu sudah sampai di level berapa? Ini aplikasi, ini wujud dari majelis-majelis yang pernah kita datangi. Maka hari ini kita berharap mudah-mudahan Ramadan adalah sebuah solusi dari semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Ramadan yang di dalamnya ada berbagai macam amal soleh, mulai dari sholat, puasa, kita bersedekah, kita mendekat kepada Allah lewat dzikir, lewat amalan-amalan tersembunyi. Itu mudah-mudahan menjadi bagian yang bisa membakar semangat kula jenengan sedaya yang hari ini merasa euforia semangatnya orang-orang di luar sana, mungkin juga kita tergolong di dalamnya, itu sudah beda dengan yang kemarin.
Coro kalau kemarin di awal satu diperebutkan orang sedemikian banyak, hari ini yang memperebutkan sudah mulai mundur dan sudah mulai mundur. Pilihan ada dalam diri kita, milih yang tetap bertahan atau milih yang mundur. Tarawih bukan karena jumlahnya, tapi yang terpilih adalah mereka yang mau bertahan dengan rokaatnya. Gini ini aku kok cuapek yo nak yo, agewis imamono tapi papat ayo. Lah kemarin nih lo mah 10, sekarang kok papat. Kuwesel aku wis ora popo, wingi 10 saiki papat. Jare malaikat sing jelas kadang kita itu milih enaknya. Aku tak ikut sing grup sana saja, soalnya pas kondisinya seperti ini, aku tak melok grup sana saja. Jadi kan kita bukan orang yang punya pendirian, ya. Kalau kita ketahui sejarahnya, ngapunten, hari ini kita ketahui, mungkin yang sudah pernah melakukan sholat tarawih di Makkah itu kita ketahui 10 rakaat, 10 salam, 20. Kita juga tahu sejarahnya, Nabi Muhammad itu kalau sholat tarawih banyak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu pindah lagi ke masjid lain, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu pindah lagi menghiasi malamnya dengan memperbanyak sholat tarawih. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan saat Rasulullah mboten berangkat ke masjid, orang-orang memenuhi rumahnya Rasulullah untuk bareng-bareng melaksanakan sholat tarawih meskipun sendiri. Maka di kekhalifahan Umar bin Khattab dibersamakan jadi satu. Makanya sholat tarawih bil jamaah. Sayyidina Umar menyampaikan paling bagus-bagusnya bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih bil jamaah. Karena sebelumnya tarawih tidak bil jamaah, sendiri-sendiri. Niki sejarah. Halo, ningali menenge kok koyok seketero iki. Oh, wis tarawih pirang-pirang puluh tahun tiba ngono tak ceritane biyen niku. Ngapunten, kita memang kadang-kadang meminggirkan, menyampingkan sejarah. Kadang ndak semua tahu puasa itu seperti apa. Kalau kemarin saya sampaikan di majelis panjenengan, perintah puasa itu hadirin diturunkan di tahun kedua Hijriah, berarti Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Kalau perintah sholat ini diturunkan ketika Rasulullah belum hijrah. Jadi kalau panjenengan niteni lebih dahulu perintah sholat dengan perjalanan Isra Mi'raj daripada perintah puasa. Yang seperti ini melahirkan pertanyaan. Berarti kemarin sebelum Isra Mi'raj Rasulullah tidak sholat, tapi sholatnya tidak sesempurna seperti ketika sudah mendapatkan perintah karena meneruskan. Berarti kemarin sebelum hijrah Rasulullah mboten puasa Ramadan, puasa tapi bukan di bulan Ramadan, tapi puasa Asyura, puasa di bulan Muharram, puasanya yang 2 hari itu. Nah, dari sini kula kali panjenengan bisa mengambil hikmahnya bahwa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita ikhtiarkan di bulan Ramadan adalah bagian kula kali panjenengan mengaplikasikan, mempraktekkan
ilmu akidah yang selama ini kita kaji bareng-bareng. Kalau sudah seperti ini kita ingat, oh ini pelajaran yang hari Kamis dulu pernah ini sama majelis kita dibahas ini yang seperti ini, bahwa kita harus benar-benar sudah kalau hitungan takwa, kalau itu sudah urusan perintah, sudah tidak ada alasan datangi. Kalau itu sudah urusan ta'abbud, ibadah, perintah Allah untuk menyembah, untuk taat, maka panggilan pusat harus mendatangi. Ini bagian dari, mudah-mudahan dengan makin semangatnya kita di 10 hari kedua di bulan Ramadan yang sudah mulai ada capeknya, ada bosannya, ada mulai repotnya. Ini kembali membakar semangat kita semuanya bahwa ayo, di sisi kita ada malaikat yang setia menemani, bahwa mereka yang puasa di siang hari membiarkan bibirnya kering, membiarkan kerongkongannya kering, membiarkan perutnya makin menipis untuk mendatangi kalimat imanan wahtisaban. Allah sediakan satu malaikat, innallaha yastaghfiruna, innal malaikah yastaghfiruna Allah. Malaikat yang Allah kirimkan kepada mereka orang-orang yang benar-benar mansoma, mankoma. Ini tugasnya adalah memintakan ampun. Mereka punya jatah cuma dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, mereka akan berpamitan. Maka ulama salafun as-solihin, orang-orang soleh sebelum kita, ataupun juga yang hari ini para ulama-ulama kita, akhir Ramadan bukan hanya susah karena akan ditinggal Ramadan, tapi juga perpisahan dengan malaikat yang setia mengistighfarkan dirinya untuk ditaubati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat istighfarnya malaikat itu tidak mudah loh. Kalau di bulan Ramadan kita didatangi, kalau di bulan Ramadan kita memang disediani. Di luar Ramadan kalau kita tidak ikhtiar, maka yang seperti ini tidak mudah kita dapatkan. Kepingin dapat istighfarnya malaikat, datangi majelis taklim. Kalau di luar Ramadan, baru di dalamnya akan banyak malaikat yang beristighfar kepada Allah untuk diri kita. Datangi masjid, maka di situ akan tersedia malaikat yang siap mengistighfari. Itu kalau di luar Ramadan. Tapi kalau sudah berada di bulan Ramadan, itu bersedia kapanpun. Kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, kita lagi beribadah, beliau siap mendampingi kita. Yang seperti ini jadi semangat buat kita hadirin. Setiap menjelang berbuka, Allah menyiapkan 300.000 ampunan. Mudah-mudahan meskipun tidak setiap hari kita katut, tapi ada satu di antara satu bulan Ramadan yang mencantumkan nama kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya kita riyadhah menjelang azan maghrib. Ketika Ramadan seperti ini kita datangi majelis taklim, maka kemuliaannya kita didatangkan sama Allah. Yang mendatangi majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah catat satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Kinten-kinten dihitung niki wau berangkatnya. Nah, berarti mangke wang sule. Monggo kita hitung. Mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berjamaah di bulan Ramadan, melaksanakan sholat bil jamaah di bulan Ramadan, apalagi jamaahnya di masjid, ini bagi mereka para laki-laki. Kalau perempuan, kalau memang di rumah itu ada, di rumah monggo. Kalau di rumah tidak ada, dekat dengan masjid, usahakan yang tidak mengundang fitnah. Yang berjamaah di bulan Ramadan, Allah bangunkan kota di surga Ramadan. Mereka para istri yang baiknya khidmatnya kepada suami meningkat beberapa level di bulan Ramadan.
mamamu iku biyen sadurunge Ramadan ora ngono. Saiki tenan. Nek nang ngarepku lho mlakune iso melenggak-melenggok kaya ngono iku. Kemarin sebelum Ramadan niku wis di rumah iku wis jare wong Jawa ngguwak biuk. Sing digawe iku sing paling welek iku lho wis sing di omah. Saiki insyaallah kelambi sing apik-apik diguwahi kabeh. Ate nang ndi mah? Masak. Ate masak syar'iyan. Ate nang ndi mah? Nyapu-nyapu. Tampilannya bagus di depan suaminya, khidmatnya luar biasa di depan suaminya. Sampeyan kok malah gini sih, Dik? Oh, iki barokah ngaji. Siapa yang khidmatnya melebihi bulan Ramadan kepada suaminya, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana Sayyidatuna Asiyah khidmat kepada Fir'aun. Berarti bojo kula Fir'aun ning gak ngono, konsepnya gak ngono. Pahalanya seperti Asiyah yang ketika berkhidmat kepada suaminya, ini suaminya tidak membalas dengan balasan yang baik sesuai dengan khidmatnya tadi. Kan ngoten ceritane, nggih. Barang siapa yang hari ini punya orang tua ataupun orang tuanya sudah tiada, birrul walidainnya meningkat tidak sama dengan sebelum Ramadan, niki luar biasa. Jenengan catet Bu, nek saged jenengan rekam suara kula mangke setelen di kupinge arek-arek ngono. Boten jahat ning boten. Siapa yang berbirrul walidain kepada orang tuanya melebihi baiknya ketika sebelum Ramadan, di dalam bulan Ramadan baiknya kepada orang tuanya melebihi, takdimnya kepada orang tuanya melebihi, khidmatnya kepada orang tuanya melebihi dari bulan-bulan sebelum Ramadan. Rasulullah menyampaikan, wa ana kafilun, saya yang akan menjamin dia bersama saya masuk surganya Allah kepada anak-anak yang seperti ini. Allah yang jamin bukan manusia biasa, yang jamin Rasulullah kepada siapa? Kepada seorang anak yang birrul walidainnya meningkat di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, aku yang akan menjadi jaminan, saya yang akan menjamin dia akan masuk menjadi penghuni surganya Allah, berkahnya, baiknya, meningkatnya birrul walidainnya kepada orang tuanya, khususnya di bulan Ramadan. Halo? Yang seperti ini menjadi ukuran untuk seperti itu terus meskipun bulan Ramadan sudah selesai. Lho nak, sampean kok gak loman koyok wingi sih, iku lak Ramadan nama saiki ya wis biasa-biasa. Bukan seperti itu anunya, bukan. Jadi ketika seorang anak ini kepingin menghadirkan pengabdiannya kepada orang tua, maka Ramadan ini menjadi ukuran. Saya berusaha yang seperti ini di bulan Ramadan untuk menjadi pembelajaran buat saya, agar saya terbiasa melakukan yang seperti ini. Maka yang seperti ini mudah-mudahan menjadi amalan yang terus stabil, bahkan meningkat meskipun Ramadan sudah selesai. Kata Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah, saya yang akan menjamin dia menjadi hamba yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga tergolong di dalamnya. Orang tua saya sudah tidak ada nih. Ada banyak cara untuk bisa berbirrul walidain kepada beliau. Jika kita sebelumnya baca doanya sehari sekali, kalau sudah selesai sholat saja, maka ditambah doanya, maka ditambah caranya. Kulo baca Al-Quran ya Allah, niat kulo jika ada kebaikannya minta tolong sampaikan kepada orang tua saya pahalanya. Ya Allah, kulo nggak ada sak mangkok masakan, saya kepingin bersedekah. Kata ngaji saya, satu di antara yang dirindukan surga adalah it'amut ta'am,
wabil khusus di bulan Ramadan, senang berbagi makanan, memberi berbuka, memberi untuk sahur. Niat, ya Allah, saya menjalani ini, jika ada kebaikan dalam sedekah saya mohon sampaikan kepada orang tua saya. Pun soro ibu kula ndek donya, beliau orang susah di dunia, ya Allah, kula nyuwun jangan lagi panjenengan beri kesusahan beliau di alam kuburnya. Jenengan jadikan kuburnya tempat istirahat, ya Allah. Jenengan golongkan beliau, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, beliau termasuk ruh yang tenang berada di sampingmu, ya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beliau kembali ke haribaan panjenengan, membawa iman, membawa Islam. Maka ridhoi beliau, ya Allah, agar beliau mendapat tempat yang mulia di sisi panjenengan. Saya baca Yasin ning kalau ba'da maghrib, khusus bulan Ramadan ini saya hadiahkan kepada ayah saya. Bagus. Kulo niki nerusaken amalane ibu kulo ning. Kalau sudah Ramadan kayak gini, masya Allah, ibu saya itu lomannya luar biasa. Sebelum Ramadan iku nyelengi damel nopo sih Bu? Tiga ini Ramadan ben lho Nduk. Seneng sedekah ketika Ramadan iku seneng. Berangkat ke masjid, ngesak uang, dicemplungno, padahal bukan orang yang mampu, bukan pekerja, rezekinya dikasih anak, diselempitno, dimasukkan kotak amal. Mau terawih dimasukkan, mau sholat subuh, sedekah subuh dimasukkan, besarnya 5.000, besarnya sekian. Kulo nerusaken ning. Beliau itu murui kulo sing loman nek ndek jerone Ramadan. Nek ono rezeki ojo dirasakno dhewe, bagi kepada sekitar. Niki kulo terusaken ning. Niki bagian dari bentuk birrul walidain. Kalau orang tua sudah ndak ada, maka anak-anak yang seperti ini niki luar biasa nilainya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo kita baca nadhamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilid dinil haqqi ghaira mub. Wallahu mawjudun bukan ya. Wa ba'du fa'lam bi wujudi ma'rifah mi wajibil lillahi isrina sifa. Wallahu mawjudun qadimun baki mukhalliful lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Monggo. Tarkun likulli mumkinin kafi'alihi arsala anbiya dawil fatana bisidki wa tablighi wal amana. Naqsinka khaf. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nadhumnya arsala anbiya dawil fatana. Ini yang kemarin sudah kita bahas, bisidqi wat tablighi wal amanah.
Rasul itu punya sifat wajib. Kalau dalam nadhoman, fatonah, siddiq, tabligh, amanah. Kalau di nadhom kita yang aqaid itu tidak diawali dengan fatonah, tidak masalah. Allah mengutus Nabi, ini mungkin perlu diketahui sebagai catatan mawon. Nabi adalah orang laki-laki. Nah, niki perlu diketahui. Jadi Nabi itu laki-laki. Jika ada perempuan kok ngaku Nabi, nah itu bukan berarti ya. Nabi itu laki-laki. Adalah seorang laki-laki yang merdeka, bukan budak, yang diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Niku Nabi. Nabi adalah laki-laki merdeka, diberi wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Jumlahnya semua para nabi ada 124.000 nabi mawon. Jadi wahyunya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan. Bedanya dengan Rasul. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jumlahnya 313. Yang wajib diketahui ada 25. Nah, niki sekedar info mawon. Nabi-nabinya Allah punya sifat wajib, 4 wajib dimiliki Nabi ini. Yang pertama adalah fatona, cerdas. Kemarin sudah saya sampaikan. Nabi itu harus cerdas, Nabi itu harus pinter, Nabi itu harus bisa ngomong umatnya, model no pemawon umatnya. Nah, ini harus cerdas. Kecerdasan Nabi itu adalah sifat wajibnya. Kemarin ada yang menyampaikan, lah katanya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, terkenal dengan ummi. Ya. Nah, itu bukan ukuran manusia terus tidak cerdas. Yang seperti itu hikmahnya, biar ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, menyampaikan isi Al-Quran, tidak difitnah Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Ini salah satu hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Rasulullah ummi itu banyak sekali. Jadi Rasulullah itu tidak baca dan tidak nulis. Kecerdasan Rasulullah menangkap semua wahyu yang Allah kirimkan lewat malaikat Jibril. Kulo sampaikan kemarin cerita cerdasnya para nabi-nabinya Allah. Yang kedua adalah siddiq. Siddiq ini bisa dipercaya. Siddiq ini terpercaya. Omongannya selalu benar. Tidak mungkin omongannya Nabi meleset, itu tidak mungkin. Jadi satu di antara sifat wajib bagi Rasul adalah bisa dipercaya karena sesuai dengan omongannya. Besok menyampaikan akan datang waktu seperti ini, besok akan terjadi masa seperti ini. Beliau menyampaikan Bilal itu masih di dunia, tapi terompanya sudah kedengaran di surga. Ternyata benar. Ditanya para sahabat, Bilal apa amalanmu sehingga engkau mendapatkan kemuliaan seperti itu? Dijawab sama Bilal, saya tidak pernah lepas dari sholat sunnah ba'diyatal wudu, selalu menjaga wudu. Ini salah satu amalan dari sekian banyak amalannya sahabat Bilal bin Rabah. Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah, jangan bersusah nak. Hari ini kita berpisah sebentar, tapi setelah aku, ahli baitku yang pertama kali akan menyusul aku adalah engkau. Dan terjadi beberapa bulan setelahnya Sayyidatuna Fatimah yang pertama kali menyusul wafat. Saat itu terjadi beberapa bulan setelah Rasulullah wafat. Yang ketiga adalah tabligh. Rasulullah wajib, Nabi wajib memiliki sifat menyampaikan, walaupun itu pahit, walaupun itu tidak enak, walaupun itu menyakitkan,
Tapi tugas seorang nabi adalah menyampaikan, tidak disimpen dewe. Mbak aku kan ndak nono apa mbak mangajine apa? Kita ndak boleh marah. Oh gak popo. Pancene tutuk nabi kan sampean. Maka sampean gawe dhewe gak masalah. Mbak, ini wayahe keterangan ini. Ngeten iki tak sampaikan ta. Nggih ta ning. Engko morono sing tersinggung, Mbak. Morono sing gak enak sama saya, pada bisa. Kalau nabi disampaikan aja, ndak tebang pilih. Oh, iku yang saya datangi nanti majelis apa? Oh niku majelis tiang soge ning. Oke, aku tak ngomong tentang zakat sodako. Mboten, ndak ada yang seperti itu. Apalagi ngapunten, kadang-kadang salah satu rodok mengganggu pemberi materi. Nek kula ngoten lah, kita belajar bareng nggih, mboten pemberi materi. Niku kadang-kadang takutnya kalau ngomong sedikit wonten tersinggung, ada yang merasa mari ngono paling iku titipane panitia kok nyindir aku, paling iku titipane ketua. Ndak, ketahuilah hadirin, model seperti ini niku ndak sedikit. Pernah saya sampaikan ke salah satu majelis teman-teman panjenengan, Mbak, asline lho, saya itu mau menyampaikan tema iki. Kok dadakno iku mang sing tak bahas iki yo. Apa ngono iku mang? Lho, ngoten niku sudah di luar nalar sudah. Kadang yang ada di otak ini sudah terkonsep. Nanti mukadimahnya ini, bahas awalnya ini, tengah-tengahnya ini, arahnya nanti semuanya ke sana. Tapi ketika nyekel mic, melihat yang seperti ini, kondisi seperti ini, hilang kabeh wis, ganti, melenceng. Nggih. Nopo maneh nek kene pas buek ngoten niku nggih. Mek tenger-tenger tok kate ngomong opo aku yo. Ini sudah di luar nalar sudah. Makanya saya sampaikan, jika ada kebaikan itu langsung dari Allah mengingatkan saya, mengingatkan panjenengan semuanya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan harokat dalil atau menyampaikan cerita nama atau apa, itu murni dari kebodohan dan kekurangan saya dalam belajar. Nah kalau Rasul enggak, tablik, beliau menyampaikan benar. Apapun yang sudah diberikan kepada beliau itu terus disampaikan, enggak ada tebang pilih, menyampaikan walau itu pahit. Yang selanjutnya adalah amanah. Amanah ini bisa dipercaya. Bisa dipercayanya karena apa? Dipercayanya karena beliau ini manusia terpilih yang benar-benar bisa menjaga dirinya dari salah, makanya dipercaya. Ini adatnya manusia, Ibu. Balik-balik saya sampaikan, menungso niku melakukan kebaikan sebanyak apapun, hati-hati. Sekali kepreset wis gak kira dipercaya. Percaya tapi wis gak koyok biyen. Kemarin dapat kiriman dari grup sebelah. Mantan itu hanya kopi yang seduhan kedua, tidak mantap seperti rasa yang pertama. Wah, apa kok iling mantan nih Mang? Shallu ala Nabi Muhammad. Rasul wajib punya sifat amanah, terpercaya, karena beliau terjaga dari salah. Terjaga dari salah. Yang seperti ini buah dari apa? Buah dari beliau yang senantiasa berhati-hati melakukan apapun itu berdasarkan perintah Allah, tidak salah. Nabi Nuh yang ketika disuruh membuat kapal, padahal beliau berada di pucuk gunung, kan nggak masuk akal. Di gunung kok gawe perahu. Tapi ketika beliau menyampaikan alasannya umatnya yang tidak beriman ya tidak percaya, yang iman percaya. Ini semata-mata adalah perintah Allah dan aku menjalankan perintah Allah. Akhirnya terbukti. Ini bagian dari yang namanya amanah, terpercaya. Oh, siapa sih ngomong Mbak? Iku. Oh, insya Allah kalau beliau, karena beliau tidak akan ngomong kalau tidak manfaat. Sayyid Abu Bakar As-Siddiq dikasih informasi sama para sahabat, katanya itu loh Nabi Muhammad diperjalankan
sekejap mata sudah sampai ke surga, sudah sampai ke neraka, sudah sampai ke Palestina. Kata Abu Bakar, siapa yang bicara? Muhammad sendiri. Maka aku percaya. Karena pasti Nabi atau Rasul itu punya sifat wajib namanya amanah, bisa dipercaya. Sebabnya bisa dipercaya karena apa? Karena beliau terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngapunten karena waktunya mepet, saya segera sambung ketajinan. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, saya tutup dengan doa. Pertanyaan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Ya, alhamdulillah. Oh ada. Ngapunten Neng, saya izin berpantun. Oh pantun, masya Allah. Niki anu parsel hari raya. Monggo monggo. Rumah makan masakan Padang di sebelah jalan Kauman. Cakep. Alhamdulillah, jamaah taklim muslimah Sabilillah Malang sungguh membahagiakan. Masya Allah. Sajadah bergambar Ka'bah. Pernak-pernik menghiasi rumah begitu indah. Cakep. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Hajah Neng Ani Safrida yang ramah senantiasa dirindukan jamaah Majelis Taklim Muslimah Sabilillah. Masya Allah, tabarakallah. Matur nuwun, matur. Boleh kasih tepuk tangan, boleh. Kayak wedi-wedin ngaten sedekah. Oke, matur nuwun sekali ungkapannya. Mudah-mudahan itu jadi doa rindu kita, klik kita, seduluran kita. Mudah-mudahan nanti sampai di surganya Allah. Makin nek jenengan sampai dulu di surga, maka tolong cari saya. Kalau saya dulu nanti yang sampai ke surga, muga-muga eling matosi panjenengan. Boten insyaallah seduluran kita di dunia, mudah-mudahan sampai nanti kita sambung di surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, matur nuwun kami, syukur kami tak pernah lepas dari lesan kami. Ya Allah, matur nuwun panjenengan panggil kami di bulan Ramadan yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Panjenengan panggil kami untuk datang di majelis-majelis baik. Panjenengan beri kami kesempatan, panjenengan beri kami sehat, panjenengan beri kami rizki untuk bekal kami beribadah kepada panjenengan selama ini. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun saestu. Besar harapan kami ketika hari ini kami bersyukur kepada panjenengan, maka nikmat itu akan terus langgeng dan bersambung sampai kapanpun. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka ya Allah. Panjenengan faham kualitas kami, panjenengan tahu kekuatan kami, panjenengan juga menyaksikan apa yang sudah kami lakukan selama bulan Ramadan ini. Kami terbatas ya Allah, kami terbatas ya Allah. Mungkin karena kurangnya ilmu kami, mungkin karena besarnya nafsu kami, mungkin karena lemahnya iman kami. Kami masih terbatas melakukan amal soleh ya Allah. Tapi panjenengan harus tahu, yang kami lakukan ini apapun meskipun sedikit, yang kami lakukan ini apapun mesti sedikit, semuanya ya Rabb untuk panjenengan, ridhoka, ridhomu yang kami harap ya Allah. Panjenengan pirsa, kami tahan dahaga kami,
Kami tahan lapar kami. Kami biarkan diri kami lemah. Kami biarkan diri kami tak berdaya untuk bisa mendatangi perintah-Mu berupa puasa. Ya Allah, semampu kami mendatangi panggilan-Mu, bersujud di atas sajadah-sajadah kami. Ya Allah, semampu kami keluarkan apa yang sudah menjadi rizki kami. Ya Allah, semampu kami bisa duduk tumuknina untuk menyebut nama-Mu, untuk memuji nama-Mu. Semampu kami ya Allah, kami baca Al-Quran kalam-kalam-Mu dengan semampu kami. Harapan kami ya Allah, pandang kami, jadikan semua ikhtiar kami untuk senantiasa mencari ridho-Mu ya Allah, meminta rahmat-Mu ya Allah, meminta hidayah-Mu ya Allah. Tetap semangatkan kami dalam kondisi terus berjuang seperti ini. Ladzatul ibadah, kami merasakan nikmatnya lapar, kami merasakan nikmatnya sujud panjang, dengan hasil hati yang tenang, dengan hasil jiwa yang senang. Kalau sudah berdekatan dengan-Mu ya Allah, rasanya enggan untuk beranjak. Tapi ketika sadar punya kewajiban lain, maka kami sudahi penghambaan kami kepadamu. Tapi ketahuilah ya Allah, doa kami tak pernah putus. Mudah-mudahan kami barengi dengan ikhtiar. Nas'aluka ridhoka ya Allah, wal jannah, jannah di dunia, jannah di alam barzah, dan jannah di akhiratmu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Neraka di dunia, neraka di alam kubur, dan neraka di akhiratmu jauhkan ya Allah. Allahumma innaka afuun karim ya Rabb. Ampunanmu lebih luas dari tumpukan dosa-dosa kami. Tuhibbul afwa, ini yang bikin kami meleleh. Panjenengan punya sifat tuhibbul afwa, yang demen banget, seneng, yang loman untuk mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Ketika hamba itu datang kepadamu dengan tumpukan dosa, bukan dosa yang panjenengan pandang ya Allah, bukan tumpukan maksiat itu yang panjenengan pandang ya Allah, tapi panjenengan tersenyum karena kami yang mau mendatangi, berterus terang, jujur akan segala dosa-dosa kami, dan benar-benar mengharap ampunan panjenengan. Tuhibbul afwa. Yang seperti ini mudah-mudahan terus melimpah kepada kami. Dosa kami yang tak berhenti, maksiat kami yang terus lanjut, mudah-mudahan mendapatkan sifat-Mu yang tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya Allah. Semakin menjelang akhir, semakin kami merasa betapa banyak kesalahan kami kepadamu. Semakin akhir di bulan Ramadan, kami semakin sadar ya Allah, makin banyak hak panjenengan yang belum kami datangi. Fa'fu anna ya Allah. Ampuni kesembronoan kami, ampuni kehilafan kami. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, ighfiri dzambal azim. Wahai Zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuasa, ighfiri dzambal azim. Banyaknya, menumpuknya, beratnya dosa-dosa kami hingga kami tak mampu memikulnya ya Allah. Ighfiri dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Tidak akan ada yang sudi memaafkan kesalahan kami kecuali panjenengan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Taqabbal minna ya Allah.
salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu ikdi hajatina wa bil khusus man hadara fi hadal majlis, yang hari ini hadir di majlis ini, min hawaijid dunya wal akhirah atau min umurid dunya wal akhirah, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin biqabulil Fatihah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.